Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini Ibu membuat lagi video pembelajaran mengenai pembakaran hidrokarbon. Ini merupakan materi pertemuan pertama di kelas 11 ya. Nah, Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai LKPD pembakaran hidrokarbon. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu memberikan tugas sama kalian untuk mengisi LKPD ini. Dan diharapkan kalian dengan mempelajari LKPD ini mempermudah kalian mempelajari materi pembakaran hidrokarbon. Nah, petunjuk untuk peserta didik di sini ada 8 poin. Yang pertama, kalian harus baca kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Yang kedua, lembar kegiatan peserta didik pembakaran hidrokarbon ini membahas mengenai pembakaran sempurna dan dampak pembakaran bahan bakar khususnya CO2, oksida belerang dan partikulat. Yang ketiga, LKPD ini menggunakan model guide discovery. Jadi ini dilewat aja ya, ini jika pembelajarannya ada di kelas. Jadi kalau di kelas Ibu akan memberikan ini setelah Ibu menjelaskan materinya. Yang keempat, pada langkah motivasi dan presentasi masalah kalian harus mengamati dan membaca, juga menyimak, juga melihat kemudian kalian mampu mengidentifikasi permasalahan apa saja yang kalian dapatkan dari motivasi dan kemudian rumuskan dan susun setiap suatu hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang kelima, kalian kumpulkan datanya dari apa? Dari informasi dengan diskusi kelompok. Ini nggak usah ya. Yang keenam, pengolahan data. Yang kelima, yang ketujuh pembuktian, dan yang kedelapan menarik kesimpulan. Nah, ini IPK dan KD-nya. Kita langsung aja baca IPK-nya. Yang pertama, menganalisis pembakaran hidrokarbon sempurna. Yang kedua, menganalisis pembakaran hidrokarbon tidak sempurna. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak hasil pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan yang keempat, menganalisis upaya untuk mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Nah, ini IPK-nya. Nah, materinya apa saja? Kalian perhatikan coba, ini ada gambar apa? Ya, ini ada gas LPG dan juga ada asap kendaraan bermotor. Nah, kenapa ya faktanya seperti ini? Nah, ini merupakan contoh dari pembakaran hidrokarbon sempurna. Jadi pembakaran gas LPG itu contoh pembakaran hidrokarbon sempurna. Sedangkan asap kendaraan bermotor itu merupakan salah satu contoh pembakaran tidak sempurna. Nah, ketika dihasilkan pembakaran, maka hasil pembakaran itu menghasilkan zat sisa. Apa saja? Gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, oksida belerang, oksida nitrogen, logam timbal, dan partikulat. Nah, itu fakta yang ada di lingkungan yang sering kita temui. Kemudian fakta tersebut kita bahas konsepnya. Apa sih konsep dari pembakaran hidrokarbon tersebut? Yang pertama, pembakaran hidrokarbon adalah reaksi cepat suatu senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Yang kedua, pembakaran sempurna adalah reaksi cepat suatu senyawa hidrokarbon dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Dan yang ketiga, pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran senyawa hidrokarbon yang persediaan oksigennya tidak cukup dan menghasilkan CO atau kadang-kadang karbon dalam bentuk arang atau jelaga. Nah, materi selanjutnya setelah kita mempelajari ini nanti akan dipelajari mengenai minyak bumi dan juga proses pemisahan minyak bumi yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya ya. Oke, nah ini adalah peta konsepnya. Nanti kalian pahami juga ya peta konsepnya. Kemudian untuk memahami materi ini dimulai dari langkah pertama, yaitu motivasi dan presentasi masalah. Nah, ini adalah suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan kita. Kalian pahami materi ini. Nah, dari materi ini kalian cari masalahnya itu apa saja. Nah, di sini udah ada pertanyaannya. Yang pertama,
Apakah yang menyebabkan terjadinya polusi udara? Nah, kalian lihat, kalian amati dari informasi yang ada di atas. Yang kedua, apakah bahaya dari zat hasil pembakaran bahan bakar tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Kalian jawab di poin buatlah hipotesis. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dari kolom di atas ya. Nah, setelah itu kalian kumpulkan nih datanya. Datanya itu dari informasi pertama, yang namanya reaksi pembakaran, pengertiannya adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Yang kedua, reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon dibagi dua, yaitu pembakaran sempurna dan yang kedua pembakaran tidak sempurna. Nah, di sini untuk memahami pembakaran sempurna dan tidak sempurna ada beberapa contoh. Contohnya ada di tabel. Yang sebelah kiri pembakaran sempurna, yang sebelah kanan pembakaran tidak sempurna. Kalian amati apa sih perbedaannya? Coba apa perbedaannya? Oke, dari yang nomor satu dulu ya. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna, C3H8 tambah 7/2O2 menghasilkan 3CO dan 4H2O. Coba kalian analisis perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu adalah yang pertama, untuk pembakaran sempurna dihasilkan CO2. Sedangkan pembakaran tidak sempurna dihasilkan CO. Nah, kalian boleh lihat di contoh selanjutnya, di yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian tabel yang kedua, contoh reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna senyawa C8H8. Nah, ini contohnya, yang ini pembakaran sempurna dan yang bawah adalah pembakaran tidak sempurna. Nah, setelah memahami data-data tersebut, diolah nih datanya melalui beberapa pertanyaan dan ini harus dijawab juga oleh kalian. Poin 1, poin kedua, poin ketiga, dan keempat. Kemudian dibuktikan. Nah, pembuktiannya di kolom yang ini ya. Nah, pembuktiannya setelah melakukan tahapan pengumpulan dan pengolahan data, apakah hipotesis Ananda sama dengan pemahaman konsep yang Ananda dapatkan? Jika tidak, tuliskan pada kolom ini jawaban yang tepat. Kemudian buatlah kesimpulan. Kemudian kalian pelajari juga nih, ini apa penilaiannya. Ini merupakan latihan. Kalian, Ibu beri contoh yang nomor A, 2C8H18 tambah 25O2 menjadi 16CO2 tambah 18H2O. Jenis reaksinya apa? Sempurna atau tidak sempurna? Nah, jawabannya adalah, coba apa? Sempurna atau tidak sempurna? Oke. Karena ada CO2, maka jawabannya adalah reaksi yang sempurna. Oke, S ya, sempurna. Untuk B sampai J kalian isi sendiri. Jawabannya kalian isi buat di buku tulis kalian. Begitupun soal-soal yang tadi ya, dari mulai kesimpulan, kemudian pembuktian, pengolahan data berurut. Pokoknya harus kalian salin di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalau udah disalin, kalian foto dan kirimkan ke classroom. Nah, kemudian lembar kegiatan kedua ini adalah untuk menjawab indikator ketiga dan keempat. Ada datanya juga sama, kalian baca fenomenanya apa. Olah data dari pengumpulan data, baru kalian olah datanya dengan cara menjawab pertanyaan dan jawabannya itu ada di pengumpulan data. Kemudian, nah ini yang pengumpulan data yang kedua, karena kan ada dua indikator. Pengumpulan data yang kedua ini mengenai emisi gas. Kalian baca peristiwanya, itu mengenai hujan asam. Kemudian pengolahan datanya kalian isi. Seperti di sini, zat pencemarnya CO2, sumbernya dari mana? Nah, kalian cari informasinya, CO2 itu sumbernya dari mana sih? Nah, contohnya itu CO2 itu sumbernya dari asap kendaraan
motor. Itu kan menghasilkan CO2. Kemudian bisa juga kita itu kan bernapas nih, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Sama itu juga menghasilkan CO2, tapi dalam hal ini CO2 tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan oksida belerang ataupun partikulat. Nah, sumbernya dari mana? Sifat dari zat tersebut kalian cari. Jika di LKS ini tidak terdapat informasinya, kalian boleh cari dari internet, dari buku-buku, dan masih banyak lagi informasi yang lain yang dapat kalian cari di berbagai media ya. Jadi tidak berfokus pada LKS ini jawabannya. Dampak bagi kesehatannya apa, dampak bagi lingkungannya apa, upaya penanggulangannya apa. Nah, kemudian pembuktian juga diisi, kesimpulannya juga diisi, penilaian juga diisi. Udah selesai. Nah, ini adalah LKS untuk pertemuan pertama materi hidrokarbon mengenai pembakaran hidrokarbon. Nah, dari Ibu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kalian jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaan di LKS ini semuanya, jangan sampai terlewat, dan kalian kumpulkan di Classroom. Nah, ini materi ini akan Ibu share juga ya di Classroom, baik berupa file Word-nya juga berupa foto-fotonya, biar mempermudah kalian untuk mengakses media, karena ada yang susah, ada yang gampang ya. Mudah-mudahan kalian membuka file ini tidak terlalu susah ya. Dari Ibu dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.